Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pagi lawatan Tuhan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami agar kami dapat siap untuk memuji dan menyembah Engkau, dan Engkau juga memberkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang terus beracara. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Mari kita angkat satu pujian masuk gerbangnya bersyukur. Baiklah, sebelum kita sharing firman Tuhan pagi hari ini, mari kita doa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami ada kembali Tuhan bersama dalam ibadah pagi lawatan Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang kami dengar dan kami bahas Tuhan Yesus itu menjadi berkat, menjadi kekuatan dan pembaharuan dalam kehidupan kami. Di nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema berpikir besar, sekaligus berpikir benar di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini kita ambil firman Tuhan
dari Filipi 4 ayat 8. Ya, saya bacakan dengan bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, firman Tuhan hari ini kita belajar tentang khususnya apapun yang kita pikirkan itu segala sesuatu menentukan kehidupan kita sehari-hari. Khususnya ketika kita memikirkan hal-hal yang salah, hal-hal yang negatif, mungkin sampai pagi hari ini tanpa disadari itu membuat kita jadi tidak bergairah. Mungkin ada yang mulai lemah lesu secara tubuh, mungkin sudah terganggu kesehatannya. Itu semua lagi-lagi kalau kita belajar semua dimulai dari pikiran. Maka pagi hari ini saya mau mengingatkan kita semua bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita semua ditentukan dalam pikiran. Nah, tinggal kitanya bagaimana membuat keputusan mulai hari ini. Dalam kehidupan saya khususnya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pikirkan. Itu adalah sebuah pilihan yang sangat menentukan untuk kita hari ini dan selanjutnya. Jadi coba merenungkan firman Tuhan saat ini setelah apa yang coba Alex sampaikan. Kiranya firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan itu menjadi hal yang baru, hal yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dalam Tuhan, khususnya pikiran kita sangat menentukan seberapa jauh, seberapa besar, seberapa berdampak hal-hal yang kita buat kalau kita mempunyai pikiran-pikiran yang besar, pikiran-pikiran yang benar, khususnya melalui firman Tuhan. Jadi saya undang saudara-saudara seiman di rumah, mulailah menentukan pilihan. Kita mulai menggunakan pikiran yang besar, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, atau pikiran yang kecil, pikiran negatif yang menjadi hal-hal yang menentukan kehidupan kita mulai hari ini sampai ke depan. Nah, saya ulang, kalau dari Filipi 4 ayat 8 tadi saya coba baca ulang dengan menggunakan bahasa Indonesia masa kini. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Nah, kenapa saya menggunakan firman Tuhan menggunakan bahasa Indonesia masa kini? Ini sangat mendukung apa yang Alex sampaikan hari ini. Kalau di firman Tuhan katakan, isilah pikiranmu dengan nilai-nilai yang patut dipuji, dengan yang adil, yang benar, yang murni, dan manis, dan yang baik. Sesungguhnya jika kita ingin memiliki pikiran-pikiran yang besar, pikiran yang benar, tentunya kita harus mempunyai keinginan, kerinduan untuk pikiran kita diperbaharui. Yang dimana dengan firman Tuhan, pikiran-pikiran kita yang negatif, yang mulai memikirkan hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu dipikirkan, cobalah kita mulai membaca firman Tuhan kembali, membangun kehidupan doa kita dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan melalui firman Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia jasmani, tentunya juga manusia rohani, semuanya Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah berikan fasilitasnya untuk kita nikmati. Tergantung pilihan kita mau mengisi pikiran yang baik itu dengan firman Tuhan atau dengan hal-hal yang lain. Nah, jadi ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk dapat berpikir besar, berpikir benar. Yang saya catat, yang pertama, melihat potensi karunia dan talenta dari Tuhan dalam kehidupan, bukan tantangannya. Istilahnya Alex cuma mau bilang gini, pernah perhatikankah kita waktu di masa-masa sekolah dahulu, ketika kita saat menghadapi ujian, di depan kita ada guru. Mengapa guru itu tidak membantu kita? Padahal dia adalah guru yang mungkin guru yang baik, guru yang pintar. Tetapi ketika saat ujian, kita seolah-olah ditinggalkan, dibiarkan. Sebenarnya kalau kita mencoba merefleksikan dalam kehidupan kita, demikianlah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan.
Tuhan sebenarnya bukan membiarkan. Tuhan sesungguhnya menemani kita. Cuman Tuhan pengen tahu seberapa yakin apa hal-hal yang firman Tuhan yang kita dengar, yang kita dapat dari Dia, kita simpan dan kita bisa selesaikan dalam ujian itu untuk kita dapat naik level. Jadi Alek mau bilang, kalau masalah itu datang, tantangan itu datang, bukan berarti Tuhan itu gak peduli. Bukan berarti hal-hal itu menjauhkan kita dari Tuhan. Bukan berarti ujian, tantangan, bahkan sakit penyakit itu adalah hal yang lebih besar daripada Tuhan yang ada di depan kita, yang menantikan kita untuk menyelesaikan segala tantangan itu. Di di poin pertama ini, ayatnya adalah Matius 25 ayat 15 sampai 17. Yaitu berbicara tentang potensi dan talenta yang Tuhan ingin kita kembangkan. Yang bunyinya, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi intinya adalah segala sesuatu dalam kehidupan kita Tuhan izinkan berdasarkan kemampuan kita. Nah, Tuhan tahu kemampuan kita adalah kemampuan untuk berjuang, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang lebih, bukan yang mengeluh, bukan yang menghindar, bahkan bukan yang mempersoalkan tantangan yang terjadi dalam kehidupannya. Poin yang kedua adalah memiliki pikiran kreatif. Alek ambil dari 2 Korintus 13 ayat 11b yang isinya adalah tentang sehati sepikir, memiliki visi misi Kristus, bukan misi pribadi. Yang Alek bacakan, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan di poin kedua. Jadi intinya memiliki pikiran yang besar, memiliki pikiran yang benar. Jangan lupa melibatkan Kristus dalam kehidupan kita. Bukan visi misi kita yang ada dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan, pendidikan, tapi ingatlah Kristus dalam kehidupan kita. Jadi utamakan Kristus, apapun kehidupan kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita impikan, apapun yang kita harapkan, tetap pandang Kristus sebagai kekuatan kehidupan kita. Alek mau tutup dengan Efesus 4 ayat 23, rindu diperbarui dalam roh dan pikiran. Alek bacakan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, itu penting banget sebagai closing hari ini. Kiranya kita punya kerinduan hidup di dalam roh, di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan, dan kiranya tiap hari kita mau diperbarui, apapun yang menjadi kehidupan kita menjadi alatnya Tuhan untuk Tuhan berkarya melalui kita. Alek ulang dalam Efesus 4 ayat 23 menggunakan bahasa yang mudah dibaca, hati dan pikiranmu harus dibuat baru. Perbaikilah pikiranmu, perbaikilah rohmu melalui kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dalam firman yang benar, maka hati dan pikiran dan perbuatan kita benar, dan kita dapat melakukan segala sesuatu yang besar buat Tuhan. Kita tutup firman Tuhan sharing hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat firman Tuhan pagi hari ini tentang pikiran kami. Biarlah Tuhan kami menyerahkan pikiran kami bawa dalam salib-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi pengendali apa yang menjadi pikiran kami Tuhan. Bukan segala keinginan kami, bukan ketakutan dan masalah kami Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami hendak lakukan Tuhan, apapun itu Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang bekerja sama dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang menjadi teladan dan terang kami. Tuhanlah yang menjadi tongkat yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.